Salam, warga jemaat, warta jemaat kebaktian hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Jemaat Kasih Kristus, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di gedung Gereja Ephrata dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan juga bagi warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan tayangan langsung. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian hari ini oleh Pendeta Rusmeyati STH. Liturgi yang digunakan adalah liturgi Adventus keempat. Petugas yang melayani adalah dari lingkungan pelayanan 4. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan pelaksanaan ibadah di gereja ini juga ditayangkan secara langsung di kanal YouTube GKI Bukit Hindu Gereja Ephrata pada pukul 8 WIB untuk menjadi panduan ibadah bagi warga jemaat yang beribadah di rumah. Apabila ada warga jemaat yang tidak dapat mengikuti siaran pada waktu tayangan langsung tersebut, rekaman tayangan ibadah tersebut tetap tersedia di halaman Facebook GKI Bukit Hindu dan pada kanal YouTube GKI Bukit Hindu Gereja Ephrata Palangkaraya. Bagi warga jemaat yang tetap beribadah di rumah, kolekte persembahan dan persembahan lainnya yang dibagikan melalui amplop ke tiap-tiap kepala keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu setiap hari kerja di kantor BPH Majelis GKI Bukit Hindu dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan. Bagi warga jemaat yang beribadah di gereja, kolekte atau persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di depan pintu masuk. BPH Majelis Jemaat GKI Bukit Hindu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rusmeyati ST Hindu Gereja Ephrata. Marilah kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap tenang, diam di rumah, dan keluar bila hanya ada perlu yang mendesak. Menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, seperti menggunakan masker dengan baik, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Tetap belajar di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah bagi sebagian warga jemaat sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Untuk kita sama-sama mengurangi risiko penyebaran COVID-19 dalam rangka adaptasi di era kehidupan baru. Dengan satu keyakinan bahwa kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Palangkaraya, 20 Desember 2020, BPH Majelis GKI Bukit Hindu. Shalom. Hari ini kita masuki pekan terakhir masa raya Advent, minggu keempat, yang memiliki arti khusus yaitu perdamaian. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. 4 lilin menyala melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri
kita puji Tuhan dengan menyanyi. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 50 bait 1 dan 2. Fajar yang baru sudah reka. Kita menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nas pembimbing bagi kita terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 14, demikian bunyinya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adalah
sukacita besar ada dalam dunia, ada sorak gema lahir Raja mulia. Bintang hilang gemilang di malam senyap, sudah lahir sang Raja di dunia gelap. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat. Dari dalam diri sendiri, dalam dosa kami memusuhi Engkau. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanlah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah, kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Amin. Song-song bagaimana ya Yesus datang, Engkau terang bulan, oh surya hidupku. Kiranya Kau Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pembacaan Alkitab
dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga yang ke-11. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, inilah kami yang rindu untuk mendengar firman-Mu, karena jiwa kami haus dikenyangkan oleh firman-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, hadirlah melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti firman yang kami baca dan dengar pada saat ini. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga yang ke-11 dengan perikop kabar selamat kepada Sion. Demikian bunyinya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan, dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa, dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Firman-Mu itu pelita bagi jalan kaki kami dan terang pada jalan kami. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita akan dengarkan pujian dengan judul Have Yourself a Merry Christmas.
Baik, salam Bapak Ibu. Shalom. Natal tahun ini memang berbeda dari Natal-Natal kita sebelumnya. Jika sebelumnya kita dengan penuh sukacita merayakan Natal yang besar di gereja ini, tapi tahun ini karena pandemi ini kita dipaksa Tuhan untuk kembali ke makna Natal yang sebenarnya, yaitu Natal yang kecil tapi Natal yang penuh dengan arti. So, have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, no trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, no trouble will be miles away. Here we are in the olden days, happy golden day of your faithful friend who are dear to us, gather near to us once more. Through the year we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and help yourself a merry little Christmas right now. Faithful friend, who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and help yourself a merry little Christmas right now. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, no trouble will be miles away.
faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the year we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and help yourself, merry little Christmas right now. And help yourself, a Merry Christmas right now. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, yang boleh hadir di gereja pada saat ini ataupun di rumah ataupun di mana saja berada, Shalom. Pada hari ini bagian firman Tuhan sesuai dengan Almanak Naskah diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 hingga yang ke-56. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, yang terus menjaga dan memelihara kehidupan kami di tengah berbagai ketakutan dan kecemasan kami pada masa pandemi COVID-19 ini. Namun kami sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan dan kami mau bersyukur dan memuji Tuhan. Hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh mendasarkan kehidupan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami boleh menyadari ada begitu banyak kasih setia Tuhan yang tidak terkatakan. Bapa di sorga, Engkau memberkati kami yang mendengar dan berkati pula hamba-Mu yang Engkau sediakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersedia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 hingga yang ke-56 dengan judul nyanyian pujian Maria. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Yang menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Yang melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Yang menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan
Bersyukur, menaikkan doa adalah sesuatu reaksi spontan dari orang-orang yang mengenal akan Tuhan atau takut akan Tuhan ketika ia menerima kabar sukacita besar ataupun mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan hal ini sangat jelas terjadi dalam kehidupan Maria pada bagian firman Tuhan pada hari ini. Sebagai seorang perawan yang mendapatkan perkenanan Tuhan untuk ambil bagian dalam karya besar Tuhan. Bayangkan saja jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Ada begitu banyak perempuan di muka bumi ini, tetapi justru Maria lah dalam keberadaan dirinya yang ia sebut hamba yang rendah, justru menjadi orang yang dipilih, orang yang terpilih di dalam kehidupannya, dalam kasih dan karunia Tuhan. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa tidak perempuan-perempuan lainnya yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Maria? Hari ini Tuhan mau melihat bahwa ia sebagai seorang gadis yang penuh dengan ketaatan di dalam hidupnya. Ia hidup dalam kerendahan hati. Ia memiliki ketulusan dan juga kebaikan-kebaikan lainnya yang menjadi nilai plus di dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian ia memenuhi harapan Tuhan, kriteria sebagai ibu jasmani bagi kelahiran Yesus Kristus. Dan kemudian inilah yang menjadi dasar dari kegembiraan Maria. Jemaat Tuhan, sebagai seorang perempuan yang hidup takut akan Tuhan, Maria benar-benar menjaga kekudusan hidupnya. Sebenarnya jika kita pikir-pikir, karena dia ini belum menikah, dan ketika ia mendapat kabar dia akan mengandung, bisa saja Maria ini protes, bisa saja dia menolak. Ia pernah mempertanyakan itu ketika malaikat Tuhan menghampirinya. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tetapi kemudian di dalam percakapan ini ia juga memperoleh penguatan dari Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupannya ia boleh menyadari sebenarnya bukan karena keakuannya gitu, tetapi sungguh dia ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan berdasarkan anugerah yang besar dari Tuhan di dalam hidupnya, yang membuat ia kemudian sungguh-sungguh percaya dan benar apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, apa yang ia dengar itu adalah berita besar dari Tuhan. Dan dalam hal ini Maria menunjukkan satu sikap yang luar biasa. Dia menunjukkan kesediaannya untuk memberi dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Karena dalam hal ini ia memandang apa yang terjadi dalam hidupnya bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah kehormatan. Ia melihat bahwa dirinya bukanlah korban, melainkan seseorang yang diangkat dalam kerendahannya menjadi sesuatu yang sangat berarti dan luar biasa. Jemaat Tuhan, hal ini nyata dalam bagian pujian Maria ini. Ada beberapa poin yang saya ambil. Yang pertama, Maria mengatakan, "Aku bergembira karena Allah juru selamatku." Hal ini mau menyatakan betapa ia bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa, yang tidak hanya menjadi Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan, tetapi benar-benar menjadi juru selamat di dalam hidupnya. Dan ia bersyukur memiliki percaya yang demikian kepada Tuhan. Lalu kemudian memperhatikan kerendahan hambanya. Ini yang dikatakan oleh Maria. Maria menyadari bahwa sebenarnya ia adalah pribadi yang bukan apa-apa begitu. Dia hidup dalam kesederhanaan sebagai manusia. Mungkin ia memiliki berbagai macam hal yang sebenarnya menurut dunia
bukanlah seseorang yang perfeksionis. Namun di sini ia juga mau menunjukkan bahwa sungguh dia ini adalah pribadi yang sangat rendah hati. Kepercayaan Tuhan berikan baginya tidak membuatnya menjadi pribadi yang sombong, sehingga ia tidak meninggikan dirinya atas perkara yang dipercayakan Tuhan pada hidupnya. Yang kemudian melakukan perbuatan besar kepadaku. Hal ini mau menyatakan betapa Allah mampu melakukan segala hal, bahkan segala sesuatu yang tidak terpikirkan dan tidak terselami oleh akal pikiran manusia. Bagaimana mungkin seorang yang tidak bersuami, seorang yang mohon maaf tidak pernah melakukan hubungan suami istri, bisa tiba-tiba mengandung. Tetapi ketika roh Allah bekerja, kehendak Allah boleh dinyatakan, maka tidak ada satupun yang dapat menghambat hal itu. Dan tidak ada satupun yang dapat membatalkannya. Karena ini sudah dinubuatkan sejak dari perjanjian lama. Lalu dikatakan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Artinya Maria mau mengatakan betapa beruntungnya kehidupannya dalam takut akan Tuhan. Dan juga betapa beruntungnya sekalian kita yang mau menaruhkan iman percaya dalam takut, taat, dan hormat kepada Tuhan. Bahwa kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu akan menuai kebaikan, rahmat yang tidak hanya terhenti pada satu keturunan saja, tetapi untuk keturunan selanjutnya. Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa Allah mengingat akan janji kasih setia akan rahmatnya itu kepada Abraham sebagai orang yang taat kepada Allah dan kepada keturunan selanjutnya untuk selama-lamanya. Segala pekerjaan Allah diberikan untuk memberikan kebaikan, kelegaan, dan keadilan bagi semua orang. Dan semua apa yang diterima orang yang takut akan Dia adalah penggenapan akan janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ini dalam minggu Advent keempat, tadi dalam pengantar ibadah sudah dikatakan memiliki arti khusus, yaitu pendamaian. Artinya bagaimana kehadiran Yesus itu akan memberikan pendamaian dalam hidup kita yang pada saat ini dalam ketakutan, kegelisahan, dan kegentaran hidup akan berbagai macam hal yang ada di hadapan kita. Terlebih dalam kondisi dan situasi kita pada saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang sangat menakutkan itu. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, kalau kita boleh jujur Bapak Ibu Saudara, kita sudah merasakan lega ketika kita melihat laporan dari tim gugus, sudah banyak yang sembuh dan hampir tidak ada lagi yang terpapar begitu. Bahkan ada beberapa waktu itu tidak ada lagi yang terpapar. Ini membuat kita lega. Namun ternyata kelegaan ini diiringi juga dengan tindakan orang-orang saking bahagianya mungkin lupa, kecolongan untuk tetap taat pada ketentuan kesehatan yang diberlakukan. Sehingga beberapa minggu terakhir ini terjadi lonjakan yang sangat luar biasa, di mana ada begitu banyak orang yang terpapar akan COVID-19. Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, ini membuat ada banyak orang yang tegang, ada banyak orang yang takut. Hari ini terbukti saya melihat bahwa gereja ini yang biasanya 198 atau berapa yang hadir hari ini tidak sampai, paling 60 lebih begitu. Ada ketakutan, tidak terkecuali saya sebagai manusia. Untuk bertemu dengan orang itu kadang-kadang rasanya kebat-kebit. Kadang kita berpikir, apakah saya ini baik-baik saja? Apalagi jika kita mendengarkan ada orang-orang di sekitar kita yang sudah terpapar akan COVID-19. Sehingga kadang-kadang saking parnonya kita bisa berasa demam, namun ketika diperiksa suhu badannya bagus-bagus saja. Saking takutnya, stres mengalami hal itu. Dan hal ini bisa saja membuat imun tubuh kita menjadi turun.
Dalam keadaan seperti ini jemaat Tuhan, ada satu hal yang sangat diperlukan, yaitu adanya rasa tenang, ada rasa damai di tengah ketakutan yang mewarnai kehidupan manusia. Pertanyaannya, bagaimana mungkin saya bisa damai, bisa tenang di tengah ketakutan ini, di mana di luar sana saya tidak melihat virus ini. Bapak Ibu Saudara, itulah pentingnya peran kita sebagai orang-orang percaya yang dikatakan sebagai pembawa kebaikan. Tuhan Yesus Kristus adalah pembawa damai, dan yang mengajarkan kita juga hidup sebagai penyalur dari kasih dan setia Tuhan itu untuk membawakan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana sekiranya kita dapat bersikap tenang, bijaksana, waspada, walaupun tidak menutup kemungkinan, tidak dapat dipungkiri ada juga rasa resah, ketakutan itu. Namun ketika kita bisa bersikap tenang, kita bisa bersikap bijak, maka kita dapat saling menguatkan dan mendukung satu dengan yang lainnya pada saat ini. Bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka yang sudah terpapar, dan bagaimana kita bersikap satu dengan yang lainnya dalam kondisi yang masih baik pada saat ini. Jemaat Tuhan, ada satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini adalah ketika ada anggota keluarga kita yang terpapar COVID-19. Yang sangat menyedihkan adalah ketika kemudian keluarga ini dianggap sebagai keluarga yang menakutkan, seolah-olah kita bertemu dengan monster. Kita tidak mau mendekat dan kita berusaha untuk memutuskan kontak dengan mereka. Padahal dalam keadaan ini penguatanlah yang diperlukan oleh mereka. Saya ada membaca sebuah status dari salah satu keluarga korban COVID yang kebetulan keluarganya itu berpulang kepada Tuhan, dan ia mengatakan, kamilah yang sangat takut, kamilah yang sangat perlu dikuatkan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini sebagai orang-orang yang membawa damai, untuk bertemu secara langsung tentunya kita tidak mungkin. Tetapi bagaimana kita hadir untuk memberikan ketenangan bagi mereka, untuk memberikan penguatan bagi mereka, dan juga menguatkan diri kita sekalian, meyakinkan kita bahwa kita akan terus baik di dalam pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan berkata Ia akan menyertai kita. Bagaimana kita boleh mengatakan kepada mereka bahwa kita boleh mendoakan mereka, mendukung mereka, memberikan kebaikan, tidak mengucilkan mereka, tetapi memberikan dukungan melalui hal-hal yang pantas untuk mereka terima dan tetap sesuai dengan peraturan kesehatan yang berlaku pada saat ini bagi sekalian kita. Tidak membuat kita kendor untuk tetap memberlakukan ketentuan ini. Sehingga ketika ada penguatan, ada kesediaan untuk berjalan bersama dengan mereka, walaupun semuanya saat ini hanya dilakukan melalui media sosial, maka kita boleh yakin dan percaya bahwa mereka akan memperoleh kekuatan, kemampuan untuk melangkah dan menatap hari depan dengan baik, dengan kepercayaan diri bahwa mereka pun diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Layaknya Elizabeth dan Maria yang selalu menguatkan satu dengan yang lainnya. Di tengah berbagai hal yang mereka rasakan, mereka bersyukur karena Tuhan memperkenankan hal yang luar biasa itu terjadi. Sehingga dengan demikian mereka mampu menjalani masa itu dengan baik, dengan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian harapan kita di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita satu dengan yang lainnya boleh menjadi berkat. Bagaimana kita boleh saling mendukung, saling menguatkan di tengah pandemi ini. Sehingga dengan demikian secara spontan bibir, mulut, lidah kita akan berkata, aku memuliakan Tuhan yang telah menjaga dan memelihara kehidupan ini dengan luar biasa, dan memberikan kesempatan kita untuk ada pada masa ini, dan memberikan kepercayaan bagi kita untuk dapat menjadi bagian orang yang mampu memberkati mereka yang sangat memerlukan penguatan dan dukungan dari sekalian kita. Berkorban bukan berarti harus memberi nyawa, tetapi bagaimana kita memberikan diri kita untuk membawa nuansa penuh dengan kebaikan dan damai sejahtera di antara
satu dengan yang lainnya, dengan menekan keegoisan kita. Kita tetap setia untuk tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, walaupun sebenarnya jauh di dalam hati kita. Kita ingin saling bersalaman, kita ingin saling berpelukan. Tetapi mari kita jaga semua itu, kita korbankan dulu sampai pada saatnya kemudian boleh berjalan dengan normal kembali. Tuhan Yesus memberkati kita, tetap tenang dan tetap memuliakan Tuhan dalam penguatan satu dengan yang lainnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengatakan bagi kami pentingnya makna penguatan di tengah pandemi ini. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah dari rumah saja. Berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, beri kami kesehatan, kekuatan, perlindungan, mampukan kami untuk terus hidup dalam kebaikan-Mu dengan menjaga kesehatan kami dengan baik dan juga memiliki imun tubuh yang baik. Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, beri mereka hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dan kepandaian. Biarlah mereka boleh menempuh pendidikan, bahkan menggapai keberhasilan di dalam Tuhan. Berkati mereka yang mencari pekerjaan, Engkau layakkan mereka untuk menerima yang terbaik yang Tuhan mau sediakan dalam hidup mereka. Berkati mereka yang mencari pasangan hidup, arahkan mereka untuk mendapatkan pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Rumah tangga Kristen diberkati agar setiap rumah tangga Kristen boleh hidup dalam takut akan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi anak-anak, dan mereka boleh menunjukkan kasih setia Tuhan yang nyata sehingga boleh menjadi garam dan terang dunia. Diberkati pula ya Tuhan setiap mereka yang bersuka cita pada minggu ini atas pertambahan usia kelahiran ataupun atas bertambahnya usia pernikahan. Semakin mereka diberkati dengan hikmat daripada Tuhan, semakin mereka didewasakan dalam iman dan percaya, dan semakin mereka boleh hidup dalam ketaatan kepadamu, sehingga harapan dan cita-cita mereka boleh terwujud nyata. Bapa di sorga, kami juga mendoakan janda duda, anak yatim piatu dan orang-orang terlantar. Engkau kuatkan, Engkau hiburkan, Engkau mampukan mereka untuk melihat tangan pengasihan-Mu yang tidak pendek, melainkan sungguh panjang untuk merangkul mereka, dan betapa Engkau mendengarkan segenap harap mereka, dan Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup mereka. Yang sakit, baik yang terpapar COVID-19 maupun mengalami sakit lainnya, Engkau hampiri Tuhan, agar mereka juga boleh mendapatkan penguatan. Jamahan tangan kasih Tuhan boleh memberkati mereka, sehingga kiranya dengan perkenanan-Mu ada kesehatan dan kekuatan yang disediakan dalam hidup mereka. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan pekabaran Injil, agar dengan demikian ya Tuhan, setiap kami yang terlibat di dalamnya diberikan hikmat, sehingga firman-Mu boleh dikenal semakin banyak orang yang percaya, dan semakin banyak orang yang menyerahkan diri dalam takut akan Tuhan dan menyebut Engkau adalah juru selamat. Walaupun pada saat ini pelayanan kami lebih banyak dilakukan secara online melalui media sosial, namun kami tetap percaya tidak mengurangi akan makna kasih dan setia Tuhan di dalamnya. Diberkati para pekerja gereja agar kami dimampukan menjalankan tugas dan fungsi kami dengan baik dalam kesabaran, dalam kerendahan hati, dan kami boleh menjadi teladan yang hidup. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ini dengan diberkatinya para pemimpin bangsa kami, agar boleh memimpin dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Demikian juga jika beberapa waktu yang lalu kami telah melaksanakan pilkada, biarlah setiap pemimpin yang terpilih boleh menjadi pemimpin yang terbaik, yang boleh memimpin dengan hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan pengasihan-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan dan kehendak Tuhan boleh jadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus yang dengan setia mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dari segala orang, dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman. Pada bagian akhir kita nyanyikan Maranatha. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persembahan syukur bagi jemaat yang beribadah di gereja telah disediakan kotak persembahan di depan pintu masuk, dan bagi jemaat yang beribadah di rumah telah diserahkan persembahan amplop melalui masing-masing kepala keluarga. Nas pengantar untuk persembahan kita Yesaya 60 ayat 6b, demikian bunyinya. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Untuk persembahan yang telah dan akan kita serahkan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, dalam segala keberadaan kami, Engkau telah mengaruniakan segala pemberian yang baik. Pada saat ini kami bawa persembahan ini sebagai bentuk ucapan syukur atas pemberian-Mu bagi kami masing-masing. Kiranya Engkau menerima dan berkati persembahan kami yang telah kami beri dengan penuh sukacita, sehingga persembahan kami ini boleh dipergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan sesama kami. Amin. Nyanyian persembahan kita, Kidung Jemaat 127 bait 1 dan 2. Pada bait kedua jemaat dimohon berdiri. Kandang domba itu rumahnya, parunan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem supaya melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera, menengok juru selamat-Mu. Aku pun hendak ke Betlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu
Natal yang paling menyedihkan. Tidak ada perayaan, jabat tangan, ataupun tamu-tamu yang ada. Dan kebanyakan di rumah Natal, ada hiasan, lampu-lampu Natal, dengan lagu Natal. Ada aku, kamu, mama, papa, Tami, dan juga adik-adik. Mama juga merasa tahun ini jadi Natal bersepi karena yang kita lewati. Ayo, ganti wajahnya dengan senyuman. Besok kita mengikuti perayaan Natal jemaat. Bisa. Di mana? Di handphone, secara online. Gimana Pak? Jelasnya apa sih? Sepertinya sudah waktunya kita mengikuti perayaan Natal jemaat secara online. Ayo, sini, rekan-rekan. Ayo, rekan.